106. Dia Untirta. Smart Energy. Dia langsung dari lantai 2 Gedung Visip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Now you are listening 106 Dia Untirta Smart Energy. Dalam program Kumadia Kumpul Malam Dia Untirta bersama gue Gita dan gua Ferry, yang bakal nemenin lo semua dari jam 7 sampai jam 11 malam nanti. dan tetap stay tune di 106 Dia Untirta Smart Energy. Iya, gimana nih kabarnya Smartizen ya? Yang mungkin lagi di perjalanan nih gitu ya. Ataupun lagi nugas atau sekedar cuma lagi di kosan nugas terus ngedengerin radio kita. Kayaknya kebanyakannya ada di rumah deh. Idi. Iya. Ya enggak sih, kalau gue sih berharapnya ada yang lagi di perjalanan pulang habis kerja capek-capek lelah-lelah, malam-malam gini kita hibur gitu ya. Betul banget, apalagi dengar suara Gita gitu yang Idih. lembut. Nah, iya. Ini masuk. Iya, daripada suara gue yang amit-amit gitu ya soalnya. Oh iya, Gitu lah. tema malam ini adalah world trending ya gitu ya. Iya betul banget. Sebelumnya jadi sebelum kita bahas tentang world trending nih ya Smartizen, kita gua dan kita akan bahas tentang ada beberapa smart tips nih Smartizen. Wow, smart Waduh. tips apa nih? Jadi Smartizen tahu nggak nih kalau misalkan lagi sibuk-sibuknya ngelamar kerja. Karena viral banget di TikTok. Iya? Itu apa sih Gua pada nggak tahu nih buka TikTok nih. lowongan, pada buka lowongan mulai dari serius? pramugari kereta, terus ada janji jiwa Oh jadi sekarang dia itu buka lowongan kerja di TikTok. melalui TikTok. Maksudnya gimana sih? Jadi informasinya melalui TikTok. Oh. Videonya, tapi pemberkasan pengiriman tetap aja Tetap langsung seperti ke biasa. Waduh, emang tujuannya perusahaan kayak tuh gitu. lagi emang TikTok tuh lagi naik banget sih, parah sih. Betul banget gitu Dan juga kan. gini gitu ya. Jadi melamar kerja itu nggak hanya sebatas membuat resume kreatif agar CV dilirik oleh perusahaan nih kita. Jadi setelah seleksi administrasi selesai, Smartizen juga perlu melaju ke tahap ujian tertulis hingga interview kerja untuk menentukan kelayakan kerja di perusahaan. Iya. Agar bisa lolos, kamu membekali diri dengan rasa percaya diri untuk meningkatkan motivasi dalam mewujudkan sesuatu. Jadi dari 10 kali percobaan mungkin 8 diantaranya berujung pada kegagalan, dan salah satunya penyebabnya mungkin karena Smartizen kurang percaya diri saat mengikuti tes. Dan kali ini Smart Tips akan membagikan beberapa hal yang dilakukan agar meningkatkan kepercayaan ketika para Smartizen itu Betul melamar banget. kerja. Biar kegagalan itu tidak terulang lagi Nah, gitu bener ya. ya. Apa ada yang Yang pertama itu nah. ada fokus pada hal-hal yang positif. Waduh, gitu. iya. Jadi rasa percaya diri dapat merosot karena rasa cemas yang menyelimuti diri sendiri gitu. Bener Jadi rasa banget. cemas ini timbul karena terlalu memikirkan apa yang akan dikatakan orang lain gitu. Nah. Padahal perkataan orang lain bukan sesuatu yang harus diambil pusing. Nah. Karena setiap orang berhak menilai dan mengkritik sesuatu seperti cara berpakaian, cara berbicara, atau cara berjalan gitu kan. Nah, tapi masalahnya gini gitu. Kadang-kadang orang tuh ya lo boleh kritik seseorang lah, lo boleh komen segala sesuatu orang, cuman berlebihan gitu loh. Gimana ya gue bilangnya? Dan lihat juga diri kamunya juga udah bener nggak gitu. Iya sih. Walaupun emang setiap orang bisa punya penilaian kepada orang lain juga kepada diri kita gitu kan. Cuman kan lihat lagi nih diri kitanya udah bener, udah baik belum kayak gitu. Oh, Kalau iya. pribadi gue, pendapat gue ya kayak gitu. Nah itu emang bukan lu doang sih, kayaknya emang orang-orang kayaknya suka begitu sih. Tapi kalau dari pribadi gue ya, emang itu ego kalau bisa gue bilang itu ego manusia. Cuman kan kadang-kadang kalau apa ya bahasanya gitu, kadang ada orang yang nggak bisa di tahap kayak kita, tapi dia tuh pengen kayak kita, jadi bingung gimana caranya, akhirnya dia akhirnya ngasih masukan, ngasih ide. Iya, Contoh tapi misalkan- ngasih masukannya itu malah menjatuhkan kita. Nah, Gitu. makanya tadi gue bilang kalau misalkan ya nggak usah terlalu berlebihan lah kalau misalkan ngasih komentar kritik gitu. Tapi gue juga nggak setuju kalau misalkan dilihat dulu dari diri sendiri tuh udah baik apa belum. Betul banget. Kecuali Yang tadi gue ini. kecuali emang kita yang memerintah. Iya. Nah, biasanya itu yang terjadi sama para beberapa pemimpin ataupun ketua-ketua ya. Jadi dia paling males itu kalau misalkan kita apa sih namanya gitu ya? Paling males tuh kalau misalkan gue ketua organisasi lu nih gitu misalkan. Gita, lu besok nggak boleh pakai pakaian ketat. Lu besok harus pakai jubah yang gede. Tapi pakai kalau kerudung. misalkan ada SOP-nya sih nggak masalah. Iya, Gitu. tapi Gimana? ketua yang nyuruh apa lu begitu, itu dia nggak ngelakuin itu.
Oh, itu jadi harus berbicara sebelum berbicara kita mencontohkan terlebih dahulu. Nah, itu kalau misalkan apa sih namanya? Kalau misalkan dalam konteks dia yang memberi perintah. Kecuali kalau kritik dalam sehari-hari mungkin nggak apa-apa gitu. Jadi buat Smartizen semua pokoknya buang-buang deh rasa cemas gitu kan. Fokus aja nih sama hal-hal yang positif gitu, yang buat ngebangun Smartizen semua jadi rasa percaya dirinya lebih meningkat gitu kan. Tapi kalau misalkan percaya dirinya berlebihan nggak bagus juga gitu ya. Emang kita hari ini lagi kenapa? Lagi pinter banget sih kita. Nah, yang kedua nih kita ya. Ada apa sih Gita yang kedua? Berhenti membandingkan gitu. Gimana? Coba maksudnya gimana? Jadi jangankan anak muda nih ya, kita orang nih ya, orang tua juga sering banget membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain itu gitu. Relate bener. banget ini ya. Iya. Jadi akibatnya kita juga kurang percaya diri saat tampil di hadapan banyak orang karena merasa kurang dalam segala hal, padahal kenyataannya enggak gitu. Jadi setiap orang kan pasti dilahirkan dengan kemampuan, talenta dan latar belakang yang berbeda-beda gitu. Bener banget sih. Jadi emang apalagi buat Smartizen yang udah orang tua gitu ya, udah punya anak ya. Kayaknya jujur gue dari anak sendiri tuh kayak stop membandingkan anak sendiri dengan orang lain, dengan jauh-jauh, anak orang lain, jauh-jauh, dengan anak tetangga. Nah udah itu aja cukup. Kamu serius gitu. Gue tuh dulu pas zaman semester 1 ya, orang tua gue bilang gini, ini kok apa AA kan gue di rumah dipanggil AA ya, kok AA pulangnya malam terus sih? Tuh lihat tuh si W, ada temen gue namanya W, si W tuh perempuan, udah dia kerja ya kan, terus kuliah juga pulang malam tuh dapat duit lah. Apaan pulang malam-malam doang? Sedangkan itu bukan membandingkan sih, lebih kayak yang lo sadar diri, lo harusnya kerja juga gitu. Enggak gitu. Itu gue semester 1 ya. Nih, gue kasih tau kasusnya ya. Gue kuliah di universitas negeri. Wow. Sedangkan si W ini di apa namanya, di swasta gitu. Dan kelas karyawan bukan. Nah, jadi bisa membagi waktu antara kuliah dan kerja. Iya kan gue di negeri. Beda buat Smartizen ya. Itu beda kuliah, kayak bahasanya negeri sama kesibukannya tuh negeri sama swasta ya, bukan karena gue bangga dengan negeri atau apapun. Cuma emang beda gak sih? Tapi Smartizen semua pasti paham sih. Iya, paham sih lah kayaknya. Kalau yang mungkin yang udah smart banget ini dia dan halus banget. Ya lanjut, apa sih ya yang ketiga Gita? Ada pilih lingkungan yang tepat gitu. Jangan salah coba? Ya kayak gue. Gitu. Kenapa? Ya jadi buat temen-temen Gita berarti Gita salah tongkrongan berarti ya. Jadi gimana maksudnya tapi gimana? Tapi lo semua tetap keren kok. Ini jilat terus. Jadi bergabung di lingkungan yang diisi orang-orang yang kurang percaya diri dapat menurunkan rasa percaya diri juga gitu. Karena kan ke distract sama temen-temen gitu dan sikap perbuatan yang ditunjukkan oleh orang lain akan otomatis mempengaruhi sikap dan perbuatan Smartizen semua gitu. Jadi masuklah ke lingkungan yang benar-benar pergaulannya yang bikin percaya diri Smartizen itu jadi nambah meningkat gitu, nambah berkembang ya. Oh iya, berarti kalau kita emang harus milih-milih apa namanya lingkungan yang tepat ya. Jadi berteman dengan orang yang tepat gitu mungkin. Tapi untuk pertemanan siapa aja untuk boleh. Mengembangkan diri ya itu harus pilih-pilih juga gitu. Jadi harus milih lingkungan yang tepat gitu ya untuk bisa mengembangkan diri. Iya, itu banget. Mie Indomie. Sebut terus merek nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa aku mah, nggak apa-apa disebut aja merek, nggak apa-apa aku mah. Iya Git, malam ini jadi ada beberapa yang trending banget nih Git. Apa aja tuh? Yaitu vaksin COVID-19, vaksin buatan perusahaan Amerika Serikat Moderna diklaim 95% efektif. Lalu apa bedanya dengan vaksin Pfizer? Waduh, ribet ya. Jadi Moderna mengatakan ini adalah hari yang luar biasa dan mereka berencana mengajukan permohonan penggunaan vaksin dalam beberapa minggu ke depan. Akan tetapi data ini masih dan beberapa pertanyaan kunci belum terjawab. Jadi yang pertama adalah vaksin Pfizer bisa cegah COVID-19 hingga 90%. Bagaimana dengan vaksin yang dipesan di Indonesia? Jadi Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut dengan WHO menyambut pengumuman Moderna tetapi memperingatkan agar tidak lengah. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan dia sangat prihatin dengan lonjakan kasus di Eropa dan Amerika. Jadi uji coba vaksin ini melibatkan 30 orang di Amerika Serikat. Setengah dari mereka diberi 2 dosis vaksin dan jarak 4 pekan. Sisanya mendapatkan suntikan hampa. Analisis ini berdasar pada 90 orang pertama mengidap gejala COVID-19.
Hanya 5 kasus COVID-19 terjadi pada mereka yang diberi vaksin, sementara 90 vaksin tercatat pada mereka yang diberi suntikan hampa. Perusahaan mengatakan vaksin itu melindungi 94,5% dari seluruh relawan. Betul banget. Jadi data itu juga menunjukkan terdapat 11 kasus COVID-19 parah dalam uji coba ini gitu. Iya. Tapi tidak terjadi pada mereka yang diberi vaksin gitu. Dan Direktur Moderna Dr. Stephen Hoge katanya dia tersenyum lebar selama semenit saat hasilnya masuk. Dia mengatakan kepada BBC News, dia itu tidak ngerasa kalau ada di antara kita yang benar-benar berharap vaksin tersebut 94% efektif mencegah penyakit COVID-19. Itu benar-benar kenyataan menakjubkan. Dan katanya nih Git ya, kapan sih kita bisa mendapatkan vaksin itu? Gitu. Jadi kapan Git? Jadi Moderna mengatakan mereka akan mendapatkan vaksin itu ke pihak regulator Amerika Serikat pada pekan mendatang gitu. Jadi diharapkan ada 20 juta dosis akan tersedia di negara tersebut gitu. Nah, perusahaan juga berharap bisa menyediakan 1 miliar dosis untuk seluruh dunia untuk di tahun depan dan berencana untuk mendapatkan persetujuan di negara-negara lainnya. Nah, amin sih ya. Biar Gitu. tahun depan tuh udah kayak kembali normal gitu loh Git. Betul banget, walaupun kita ya semua tahulah kita sudah beriringan hidup dengan corona. Jadi tetap aja harus patuhi protokol Bete gak sih? kesehatan gitu kan, tetap stay safe gitu, jaga Kalau kesehatan, sekarang ya? jaga Buat sekarang ya? imunitas, buat kapanpun. Buat kampung benar sih benar. Sehat itu ya harus dijaga. Ini gitu. ya Allah kita lagi pinter banget sih hari ini, seneng banget. 2 kali dipuji. Sebelumnya kita nggak pernah loh Smart Vision dipuji sama Ferry. Ini emang nggak tahu tumben aja hari ini kayak mungkin karena siaran dari pagi kali ya gitu ya. Iya, jadi gimana sih Git, menurut kita yang apa sih yang udah kita rasain di 2020 nih kalau hidup udah berdampingan sama COVID-19 ini gitu. Kalau ditanyain rasa sih udah bermacam-macam sih. Bermacam-macam ya. Bercampur aduk lah pokoknya gitu kan. Seneng di awal tahun menyambut tahun 2020. Udah tuh udah enak-enak ya. Iya, taunya setelah kan gue kan birthday-nya Maret gitu kan. Taunya serius? beriringan. Kenapa kok lu kaget banget? Enggak, soalnya gua baru tahu kalau lu Maret juga. Karena lu belum masuk di Maret itu. Apa? Gua 18 Maret. 17 Wih gila bener. Bener, bete gak sih? Lagi pas hari ulang tahun kan? Betul banget. Dan Kalau itu nggak salah beberapa hari kemudian itu langsung enggak kayak beberapa hari kemudian itu tuh udah masuk ke Banten. iya sih. Corona Cuma belum tuh terlalu. udah masuk tapi belum keluar database-nya yang udah kena terpapar terus apa sih orang dalam pantauan, pasien Iya, dalam benar, pantauan benar, kayak gitu-gitu belum ada informasi terkait itu, tapi corona emang udah masuk Indonesia dan udah ke Banten gitu posisinya itu. Dan Iya itu sih. bikin galau Bete banget. parah. Galau lah pokoknya gitu. Jadi kalau cerita dikit gitu ya. Itu pas gua ulang tahun ya. Itu diajakin bapak MD sebelah nih. Kemana? Itu Lawless. enggak lawless dong. Cita-cita ke lawless belum kesampaian. Belum, Jadi gue diajak sama Bapak MD untuk ngehadirin acara ini apa namanya MD Banten, perkumpulan MD Banten. Dan di situ ada Firza. Oh, Yang di Kebon Cau. ya itu mah dari siangnya gue mah udah ketemu Iya, tapi gue malamnya datang dari sama radio dia. sebelah. Iya, dari radio sebelah kan. Nah, itu gue datang Meet situ. and greet-nya itu udah ketemu duluan dia. Nah, kalau pas talk malam show-nya. kalau malam gue udah langsung talk. Gue duduk, tiba-tiba gue disuruh masuk, gue wawancara kan. Gue wawancara sekalian minta voice over segala macem. Habis itu tiba-tiba si Bapak MD tetangga sebelah nih bilang katanya, Bang, ini temen gue ulang tahun. Wah, akhirnya gue diucapin ulang tahun. Tangan gue dipegang sambil di videoin dong sama Caca. Mantap. Parah sih. Udah kayak hari itu emang nggak tahu kenapa kalau gue ulang tahun sih selalu ngilang. Tapi itu apa sih namanya? Corona udah masuk loh. Iya, corona udah masuk di masanya. Jakarta. Iya. Tapi cuma belum nyampe ke Banten. Dan gue berharap kayaknya ini corona. Karena sebelumnya juga apa sih penyakit apa sih gue lupa. Yang pokoknya ada lah yang penyakit itu yang bukan malaria yang ada di dunia gitu, cuman nggak sampai ke Indonesia gitu. Jadi gue positif aja. Jadi ternyata malah penyebarannya lebih parah malah gitu parah kan banget sampai ya, ke sampai sini. Aku yakin pasti bisa mantap Tahu nggak sih Git? menghiburkan diri kan. Nggak tahu nggak sih Git? Kalau Kenapa? misalkan bentar lagi tuh bakal ada Olimpiade loh.
Apa sih kok tiba-tiba? Iya, udah bener. nggak apa-apa. Ada Emang Olimpiade. apa? Olimpiade apa? Olimpiade di Tokyo tahun 2021. Kapan? Iya, 2021. 2021. Terus? Itu yang lagi rame-ramenya sekarang. Jadi kan bahasanya kayak sekarang nih harusnya orang udah setiap negara tuh udah kayak siap-siap buat kejuaraan Olimpiade ini. Lu tau Olimpiade gak sih sebenarnya? Tahu. Apa? Olimpiade. Jadi Olimpiade tuh Coba apa dong sih kasih namanya? tahu dong. Jadi Ini Olimpiade itu beritanya kayak tentang apa? bahasanya. Lu tau SEA Games kan? Tahu. Nah, SEA Games. Nah, kalau Olimpiade ini untuk dunia gitu. Oh, na 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 Nah, apa? Biasanya itu lagunya. Emang iya? Nggak tahu sih. Jadi gini Git, apa namanya? Apa sih namanya? Kalau misalkan buat para smartizen nih, iya. Jadi misalkan kalau ada yang ingin nonton Olimpiade di Tokyo tahun 2021, itu masih apa sih namanya? Masih deket ya dari Indonesia ya. Jadi Thomas Bach menambahkan bahwa IOC akan melakukan upaya besar untuk memastikan para atlet serta para pendukung divaksinasi sebelum tiba di Jepang. Bach saat ini berada di Jepang untuk membahas bagaimana Olimpiade bisa diadakan di tahun depan. Olimpiade Tokyo sedianya akan diselenggarakan pada Juli 2020. Tetapi acara ini kemudian ditunda selama setahun karena wabah virus corona gitu. Jadi ini gue nggak tahu ya Iya. antara seneng apa nggak sedih itu menyambut adanya Olimpiade gitu kan. Yang Karena diundur kan- gara-gara Covid ya. Iya, tapi ini kan nanti rencananya mau dilaksanakan tahun 2021 gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu nih kondisi nanti di 2021 gimana Ya, gitu. kita doain aja semoga udah sehat aja lah ya. Bukan sehat, maksudnya dunia ini baik-baik aja gitu. Iya. Dan bakal seperti semula lagi gitu kegiatan. Jadi ini Git, lebih dari 11.000 loh Git. 11.000 atlet dan sekitar 200 negara telah dijadwalkan untuk ambil bagian dalam Olimpiade yang akan dimulai pada Juli 2021. Bach juga mengatakan kepada wartawan bahwa penyelenggaraan akan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan perkiraan yang mengadakan kegiatan Olimpiade ini gitu. Hal ini diucapkan setelah bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menurut kantor berita AFP. Dan dia mengatakan katanya ini membuat kami semua sangat yakin akan adanya penonton di Stadion Olimpiade tahun depan gitu. Jadi kunjungan Bach dilakukan setelah Tokyo mengadakan acara gimnastik selama 1 hari pada awal bulan ini. Sebuah acara yang dihadiri ribuan penonton dan 22 atlet dari berbagai negara. Dan para atlet internasional dikarantina selama 2 minggu sebelum tiba di Jepang dan sebagian besar diisolasi di hotel Tokyo. Wah, berarti tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Nah iya benar juga gitu. Vaksinasi. Terus isolasi mandiri gitu kan. Tapi juga vaksin sekarang sih gimana sih menurut kita yang penting mah pertahanan diri aja gitu buat imunitas tubuh. Dan juga gini gitu. Jadi kepala eksekutif Olimpiade Tokyo 2020 Toshihiro Muto mengatakan awal tahun ini mereka ingin menghadiri kemungkinan tidak ada penonton sama sekali pada Olimpiade itu. Dia menambahkan ada kemungkinan acara diadakan dengan penonton terbatas. Sementara jumlah staf dan delegasi dari setiap negara pun juga bisa dikurangi gitu. Jadi awal pekan lalu itu Bach dinyatakan akan pergi ke Tokyo untuk membicarakan tentang kemungkinan pembatalan Olimpiade yang tadi Ferry udah jelasin gitu ya. Tapi menurut Menteri Olimpiade Jepang, Seiko Hashimoto yang mengatakan bahwa peserta olahraga itu harus diadakan dengan gitu. cara apapun pada tahun 2021 gitu. Mungkin ini juga sebagai proker kali ya yang harus terrealisasikan. Anaknya organisasi banget nih kalau udah ngomong proker. Cuma kan gimana ya bahasanya gitu. Kalau misalkan nih gitu ya. Kalau menurut gue pribadi sih merencanakan nggak apa-apa, nggak masalah, bebas ya orang merencanakan apapun gitu kan. Cuman kita lihat-lihat lagi nanti kondisi di tahun 2021 memungkinkan apa tidak gitu. Memungkinkan. Insya Allah. Amin. Yakin amat. Yakin lah, pede. Karena gini gitu. Tahu gak sih orang-orang kenapa pada berlomba buat jadi tuan rumah Olimpiade kayak gitu? Karena bakalan jadi sorotan di negara-negara lain. Bukan cuma sorotan doang gitu. Apa? Itu meningkatkan ekonomi gitu.
Oh iya bener Bener banget. gitu. Jadi meningkatkan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara. Termasuk salah satu juga yang Indonesia yang katanya ngajuin diri sebagai calon tuan rumah Piala Dunia. Iya. Ya kan, bener gak sih? Iya. Jadi emang ya kita doain aja semoga tahun 2021 ya. Pokoknya corona tuh itu udah hilang tuh, vaksin udah jelas, udah temu dengan harga yang murah ya pastinya ya. Semoga dengan aja. harga yang murah dan pokoknya dunia ini kembali seperti sedia kala. Semoga aja ya Smartizen. Idih, kayak semangat banget Git. Iya jelas dong, harus. Jadi ya gini Git, kan? malam ini kan bakal bahas trending ini ya, world trending ya. Gitu kan. Jadi dan beberapa ada, kenapa? Ini deh, apa maksudnya kayak nggak sah aja itu kalau misalkan kita ngebahas world trending itu kita kalau belum bahas tentang apa yang sedang trending di Twitter, bener nggak sih? Nah tadi gue juga mau ngejelasin cuy. Jadi kan yang trending di sosial media kan banyak ya. Ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook. Siapa tahu di Facebook ada jual beli apa gitu. Bener, itu nggak pernah nggak mati itu kalau jual beli. I love you bapak-bapak. Widih. Tapi emang bapak-bapak. Jos bapak-bapak itu masih ada ya bertebaran di ini ya, di Twitter ya. Iya. Di Twitter lagi, di mana sih namanya? Di Facebook gitu ya. Iya banget. Jadi enggak gitu. Kalau tadi gue mau cerita dikit ya. Gimana? Kalau misalkan temen gue itu ada yang pernah jualan gitu gitu. Ada yang pernah jualan di mana sih namanya? Di Facebook gitu ya. Itu dia jualan cuma baju gitu, COD baju, COD HP. Akhirnya setelah beberapa bulan gitu, 8 bulan lah nggak salah, itu beli motor bekas. Wah, serius, lumayan banget. Bukan main lagi, parah. Keren banget ya. Iya, nggak modal padahal dia cuma modal cuma 500.000 nggak salah. Itu buat ngejualin apa sih namanya, ngejualin baju-baju gitu doang sama COD handphone gitu, tukar tambah gitu. Iya. Terus? Nih kita Aduh, kesel bentar. Jadi di sini ada beberapa yang trending nih hashtagnya di Twitter gitu. Apa tuh? Ini jadi yang pertama itu yang nomor 1 itu ada still voting for day 6. Ini kita suka ngikutin Korea gitu gak sih? Enggak. Jadi day 6 ini, jadi apa namanya? Dia ini sedang mengikuti voting gitu kayak namanya Mama. Apa itu Mama? Mama itu Mnet, ASEAN, musik, apalagi tuh satu, pokoknya lupa saya itu ya. Karena saya bukan orang-orang yang ke Koreaan gitu ya. Oh ini gini nih, Mnet ASEAN Music Award 2020 itu atau yang disingkat dengan Mama. Dan ini juga, dan Day 6 ini menduduki peringkat pertama sementara dalam Mama Award tersebut gitu. Dan juga yang kedua ini ada menghindari kerumunan. Oh ya, nih jadi sekarang dikit ya. Twitter tuh lagi rame lagi masalah protokol kesehatan. Jelas, karena kita masih di masa pandemi. Iya, jadi yang karena kemarin nggak tahu ya, karena kan gue sering-sering ngecek Twitter ya. Jadi yang biasanya yang nggak rame ini tiba-tiba rame lagi. Hashtag menjaga kesehatan. Jadi menghindari kerumunan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Wah, itu satu hashtag tuh lagi rame banget, trendy banget di Twitter. Itu sekarang berada di peringkat nomor 2, nomor 3, nomor 5 sama nomor 6. Waduh, ini emang lagi rame banget ya. Dan selanjutnya ini ada apa sih namanya? Muslim Pro. Wah, dulu kita pernah suka pakai Muslim Pro gak sih? Aplikasi yang ngaji bukan? Yang ada ngajinya, yang ada azannya segala macam. Nah iya. Kenapa jadi emang itu diberitakan katanya Muslim Pro ini katanya itu berita simpang siurnya, dia ini menjual database-nya ke Amerika Serikat gitu. Wah. Itu kan kayak kasusnya PixArt sama Bukalapak, Tokopedia. Yang dijual. Iya, kalau itu kebobolan kalau mereka. Kalau PixArt sama Tokopedia. Terus? Sedangkan kalau Muslim Pro ini isunya adalah database di Muslim Pro ini. Jadi akun-akun yang udah pernah daftar ke Muslim Pro itu dijual ke Amerika Serikat. Pernah join gue. Gak pernah join ya? Pernah pakai aplikasinya dulu. Tapi kenapa? Berita itu ternyata hoax.
langsung diklarifikasi di apa namanya di aplikasi Muslim Pro-nya. Nih, gue bacain ya. Iya. Jadi statement from Muslim Pro ini rada-rada Inggris ya. I'm so sorry for ya Inggris gue nggak bagus-bagus banget. Jadi on 16 November 2020, Vice Media reported that the Muslim Prayer app Muslim Pro was selling personal data of its users to the US military. This is incorrect and untrue. Artinya ada di bawah sini. Nih, pokoknya harus di this is incorrect and untrue. Jadi berita ini tuh bohong gitu. Ya. Jadi itu dia bilang dari Muslim Pro-nya. Nah, jadi katanya 16 November ini katanya Vice Media. Jadi lu tau kan Vice? Jadi ada salah satu media namanya Vice. Jadi Vice Indonesia. Gue emang ngikutin banget karena gue kan anak jurnalis banget gitu gak sih? Iya. Aduh, ketawanya gak enak sekarangnya, bibir pecah-pecah asli dah gue. Kurang enak. Ini lanjutin lagi ya. Jadi Vice Media ini melaporkan katanya Muslim Prayer app Muslim Pro itu katanya telah menjual personal data penggunanya kepada US military. Dan juga katanya ini adalah berita yang bohong dan nggak benar sebenarnya. Ini langsung di aplikasinya noh, screenshotnya noh. Itu bertebaran di Twitter. Jadi dia bilang juga katanya the protection and respect of the privacy of our user is Muslim Pro at most priority. Jadi emang katanya proteksi dan masalah privasi penggunanya itu emang harus dijaga banget kata anak-anak Muslim Pro gitu. Yang dan selanjutnya ini ada pocong nih gitu. Tahu gak sih ini lucu banget nih. Ini serius lucu banget. Jadi ada drama Korea yang lagi rame-rame banget. Jadi drama Korea yang lagi rame banget itu apa ya? Gue lupa namanya. Sebentar. Wait. Oh ini dia nih. Drama Korea yang lagi rame banget itu namanya Startup. Oh iya. Lu nonton gak? Oh, pantesan status WA gue banyak banget yang ngetik please jangan bahas startup dulu, gue kelarin tugas dulu. Iya. Kayak gitu. Itu dan ternyata temen-temen ini lu rame. Drakor. Ini drama Korea. Itu drakor. Iya, gue juga baru tahu tadi sih sebenarnya. Baru baca. Ternyata itu rame banget di status WA teman-teman gue. Di status WA gue teman-teman. Itu udah rame kan? Itu. Udah rame. Tahu nggak kenapa sekarang rame? Kenapa? Lagi? Karena katanya ada penampakan pocong. Penambahan ini lucu banget serius nih. Nih kalau lihat videonya nih buat para Smartizen nih. Nih ya, sambil kita dengerin ya. Tuh, di adegan sini. Ini di atasnya bakal ada tuh, ada putih-putih tuh. Iya. Tuh, kayak pocong. Kayak pocong enggak? Iya, benar. Bener gak sih? Iya. Ya pokoknya Smartizen bisa cek lah di Twitter ya. Jadi katanya, ini pocong katanya. Terus ada yang bilang katanya, tuh kan pocong aja apa sih namanya kalau orang-orang Korea apa namanya? Apa sih namanya? Debut. Nah, ya namanya debut. Kan orang-orang Korea kalau misalkan artis Korea kalau misalkan nampilin segala sesuatu kan namanya debut ya. Nah, ini katanya sampai orang-orang ngomong, "Ini pocong aja debut di drama Korea. Gue kapan?" katanya. Kita mau debut di drama Korea enggak nih? Pocongnya enak sih. Menyaksikan langsung. Langsung lucu banget ya. Dia nampil nih sambil dengerin ya. Dia nongol di atas itu loh, nongol di atas halte gitu. Dan itu jelas banget. Iya, gue nggak tahu ya. Cuman kan kayak itu mah kayak putih-putih bayangan segala macem itu pokoknya lucu banget lah. Smartizen bisa cek di Twitter gitu ya. Dan gitu. juga, nah selanjutnya ada apa nih yang lagi rame? dari Anies Baswedan. Ih, kenapa nih Anies Baswedan hari Jadi ini? Anies Baswedan ini memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk klarifikasi soal kerumunan di acara Habib Rizik. Oh alah. Gitu. Jadi pemanggilan kepada Pak Anies gitu di Polda Metro Jaya gitu. Selanjutnya ini ada yang reuni Belgia. 212. Widih. Jadi ini tuh mau dilaksanakan secara virtual. Tadinya dilaksanakan secara langsung, tapi karena COVID-19 jadi dilaksanakan secara virtual. Soalnya tadi pagi udah dibawa oleh Diantar Pagi. Jadi tahu. Ini katanya nih Git. Hashtag Belgia tuh lagi rame banget nih di Twitter. Kenapa sih itu? Kira gue kan karena bentar lagi piala atau bola gitu lah ya. Oh iya benar. Ternyata bukan. Apa? Ternyata katanya lagi rame itu adalah rekomendasi series atau film. Itu ya yang namanya Into the Night.
Dikira gue ini Belgia bakalan gratiskan vaksin corona bagi 8 juta warga. Tuh kan banyak banget ya. Iya banyak banget. Pokoknya Belgia tuh lagi trending banget loh di. Iya. Jadi katanya ada salah satu apa sih namanya serial itu namanya Into the Night, itu series dari Belgia dan itu katanya lagi rame banget. Nah itu katanya kayaknya emang harus rekomendasi banget sih. Nggak tahu ya gue karena belum nonton, kayaknya karena gue lagi nyari-nyari series lagi nyari series untuk ditonton ya. Kayaknya abis ini bakal nonton Into the Night deh. Boleh. Ya nih malam ini ya mohon maaf ya tadi Smartizen terdapat apa sih namanya kendala teknis. Iya. Karena emang kayaknya lagi capek ini kayaknya ya. Dan juga nih Smartizen ya nggak sah sih Gigit kalau misalkan kita malam-malam kayak gini temanya board trending. Itu nggak sah kalau misalkan kita nggak bacain top chart musik yang lagi rame-ramenya nih Oh gitu. iya bener banget. Jadi kan kita bakal bahas tentang top chart Indonesia top hits. Ini yang pertama nih ya, ini menurut Dia Untirta. Wah. Mungkin hari ini gimana sih? Nggak tahu tuh gue lupa. Pokoknya yang lagi rame-rame di ini aja. Apa sih namanya? Yang lagi rame-rame banget di TikTok segala macam kan? Iya. Yang bukannya tadi video tadi ya? Oh iya benar. Coba nyalain lagi. Jadi posisi pertama nih Smartizennya itu ada mungkin hari ini, esok atau nanti dari Anet. Anet bener gak sih? Oh salah. Ku merindukanmu, masih merindukanmu. Itu bukan sih lagunya? Tapi nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga ini ya. Yang nomor Pokoknya satu ini yang ini ada pertama. mungkin hari ini, esok atau nanti gitu dari Anet. Nah yang kedua ada siapa Keduanya, gitu? gimana tuh lagunya? Mana ada aku cuek, apalagi nggak mikirin kamu. Dari Tiap Rizky hari- Febian. Iya. Betul banget. Oh ya ini di rame banget ya di Facebook Iya. ya. Kang Sule keren banget nikahan yang undang Rizky Febian. Kocak banget. Kocak banget orang Facebook ya. Asli bang. Jokesnya. Dan yang ketiga ini ada Melukis Senja dari Budi Doremi. Selanjutnya ada Datang untuk Pergi dari Mahen. Gimana sih lagunya? Datang untuk pergi. Enggak gitu. Oh enggak gitu ya. Enggak gitu. Ya selanjutnya itu 5 ada Maafkan Aku. Hashtag Terlanjur Mencinta dari Tiara Tiara Andini. Andini. Waduh ibu Asprod nih ya. Bener gak sih? Beda. Beda-beda, iya. Terus selanjutnya ini ada Tetap Untukmu dari Anet. Dan MGN Squad. Gimana sih? Selanjutnya ada Makna Cinta dari Rizky Febian. Wah ya ini trilogi dari Rizky Febian ya. Iya ada Makna Cinta, Cuek, sama satu lagi gue lupa apa itu. Dan selanjutnya ada Luka Yang Kurindu dari Mahen. Dan Selanjutnya ada 9 di Sepertiga Malam Rembayang. Widih. masih aja nih menduduki Ke-9 ya. Enggak gitu, kita mau nggak kalau misalkan gue tikung di Sepertiga Malam? ini kelihatan tahu. Apanya? Lau. Oh nggak apa-apa. Lagi sakit perut soalnya. Oh. Begini-begini aja biarin. Dan yang selanjutnya nih ada mantra. Oh iya Mantra Cinta. Mantra Cinta tadi yang 3 Rizky Febian itu ya. Iya jadi Cuek. dia buat trilogi lagu gitu ya. Mm-mm. Si Rizky Febian itu ada Cuek, terus sama Makna Cinta, yang terakhir sama Mantra Cinta. Dan yang selanjutnya ada Tunjukkan dari Afgan dan Raisa. Udah lama sih ini. Maksudnya udah lama gak ngedenger Afgan duet sama si Raisa. Selanjutnya ini ada Tarik Sis Semongko Bunga dari Anggun Pramudita. Tarik Sis Semongko. Itu mantep aja tiktokan gitu kan. Iya. Dan yang ke-13 ada Tanya Hati dari Mawar Dejo. Yang ke-14 ada Lost Doll dari Los dolan lanjut lemu wasapan cek batin data nih. Dupak aja apalnya emang gitu ya. dari Vita Alvia. Mm-mm. Selanjutnya ada Menahan Rasa Sakit Putri Delina. Yang ke-16 ada Bahasa Kalbu dari Raisa dan Andi Rianto. Dan selanjutnya ya dari 17 itu ada Putus atau Terus dari Judika. Yang ke-18 ini dari Lesti, Ku Lepas Dengan Ikhlas. Yang 19 ini lagu termasuk salah satu playlist gue sih gitu. Ini Asli, juga asli. jadi playlist baru buat gue. Emang iya? Iya, Jadi- Ardhito Pramono sudah Story of Kale. Sorry of kali original motion picture soundtrack. Ya, Betul dan yang banget. terakhir ini yang ke-20 ada Tak Sanggup Lupa. Hashtag Terlanjur Mencinta. Dari Ziva
Magnolia. Ya, jadi ini gitu ya, FYI, ini Ziva Magnolia ini temen SMA-nya adik tingkat gua. Wow. Serius, kuliah di Untirta tuh yang satu kosan, maksudnya satu ruang kosan lingkup. sama Lau? Enggak, satu kosan gua sama temen ada. Jadi dia ini temen SMA-nya dia loh. Siapa? Pokoknya adalah jurusan sebelah masih di. Oh, jurusan. Ini ya dikit ya. Tadi kan kita udah bacain top chart yang di Indonesia ya. Iya. Dan yang sekarang kita bakal bacain top chart versi dunia nih menurut Dia Untirta. Betul banget. Jadi yang pertama ini ada Dakiti. Iya. Dari Bad Bunny dan NJ Cortez. Jadi ini baru ini gitu, baru serius baru. Belum denger sih. Kayaknya ini banyak lagu yang belum gue denger. Ini baru banget dia ini setelah minggu lalu dia menempati posisi 2, sekarang tuh naik jadi pertama noh. Dan yang kedua ini ada lagu Mood dari 20K Gold and featuring Ian Dio. Mood ini kayaknya harus didengerin deh. Gue juga belum dengerin sih ini. Dan yang ketiga ada apa nih? Hawaii dari Maluma. Dan yang keempat ini ada Position dari Ariana Grande. Ini turun dikit. Yang sebelumnya itu dia minggu kemarin yang pertama, sekarang turun langsung ke 4. Parah banget ya. Dan ini para pecinta ARMY ada Dynamite dari BTS. Waduh, ini juga turun nih, dia turun 1 peringkat. Emang lu tahu lagunya Dynamite? Emang dengerin juga BTS ternyata ya? Karena snap WhatsApp gue banyak orang-orang ke distract gitu ya. Gitu. Dan yang keenam ini ada Lemonade, Internet Money and Guna featuring Don Toliver and Navy. Ini juga dia tetap di peringkat ke-6. Dan yang selanjutnya ada Lonely dari Justin Bieber and Benny Blanco. Ini juga naik dikit. Yang sebelumnya di posisi ke-8 menggeser Web. Itu yang ke-8 itu Cardi B featuring Megan Thee Stallion. Yang sebelumnya dia menduduki posisi 7, jadi tukeran nih sama Lonely, Justin Bieber dan WAP Cardi B featuring Megan Thee Stallion. Ya gitu, selanjutnya ada siapa nih? Ada Holly dari Justin Bieber featuring Chance the Rapper. Ini dia naik nih. Dia naik nih. Oh iya. Dari sebelumnya 13 sekarang dia naik ke 9 gitu. Yang terakhir yang 10 aja deh, biar 10. Banyak aja ngasih rekomendasi buat Smartizen ya. Oke. Dan yang sebelumnya ada Blinding Lights dari The Weeknd. Dan yang 11 ada What You Know About Love dari Pop Smoke. Wah ini naik. Ini kayaknya gue harus dengerin nih, kayaknya anak niga gitu kan. Wih, dan keren. Yang selanjutnya ada siapa nih Git? Ada Savage Love, yaitu dari Jawas 685X Jason Derulo. Tahu nggak Savage Love lagunya? Nggak tahu. Masa sih? Iya. Savage Love. Yang suka di TikTok. Nah, lu tahu main TikTok dong, nggak tahu lagunya gimana sih? Nggak tahu, soalnya di TikTok itu kan lagunya bukan beda ya. Orang tuh ganti nama lagu gitu loh. Alah, jadi tiba-tiba jadinya nggak tahu judul lagunya tuh apa gitu. Kayak Pump It yang lagi ini. Oh iya benar-benar. Yang selanjutnya nih ada For the Night dari Pop Smoke featuring Lil Baby and The Baby. Ini yang naik juga dia. Sebelumnya dari peringkat 14 naik jadi ke-13. Yang selanjutnya ada dari Ariana Grande, yaitu lagu 34 and 35. Waduh, ini dia turun. Waduh, sebelumnya peringkat ke-5 gitu. Jadi turun ya. Ke-14. Waduh. Gitu. Selanjutnya nih ada siapa nih Git? Midnight Sky. Iya, Midnight Sky dari Miley Cyrus. Dan selanjutnya 16 dari Homura yaitu Lisa. Ini tau gak sih Lisa siapa nih Git? Blackpink. Bukan. Oh, siapa? Ini Lisa bener-bener Lisa Jepang kalau salah. Bukan Blackpink. Bukan Blackpink. Kalau itu beda lagi kalau Lisa ini. Dan selanjutnya ada You Broke Me First dari Ted McRae. Itu dia naik ke posisi 17 yang sebelumnya menduduki posisi 19. Dan selanjutnya ada siapa nih Git? Watermelon Sugar. Iya, dari Harry Styles. Dan dia ini turun. Wah, dia ini turun yang sebelumnya 17 menjadi 18. Gitu.
Yang selanjutnya dari siapa nih, Git? Ada Head on Heart. Iya, dari Joel Corey XMNEK. Ini yang sebelumnya di posisi 21 naik menjadi posisi 19. Dan yang terakhir ada Levitating dari Dua Lipa featuring The Baby. Wow, ini udah ngasih, pokoknya malam ini kita ngasih beberapa playlist. Aduh, tiba-tiba udah ngantuk bocahnya. Iya, ini jadi kita udah ngasih apa sih namanya? Udah ngasih rekomendasi lagu lah buat Smartisan. Top Billboard ya. Iya. Dan selanjutnya ada lagu Demi Lovato dari Skyscraper. 106 Dia Untirta. Smart Energy. Iya, malam ini ya Smartisan udah menunjukkan pukul jam 23.01 nih gitu. Lewat 1 menit gitu kan, artinya kita berdua harus pamit dari Smartisan semua gitu. Tapi sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih nih karena sudah mendengarkan kita dari jam 7 tadi sampai jam 11 malam ini gitu ya. Semoga informasi yang kita berikan anaknya bukan anak TikTok banget ya, tapi apa lu lagu-lagunya? Gitu bukan sih? Ya lanjut ke distract dia kedengaran lagu Amon. Iya pokoknya jadi semoga apa yang kita berikan dapat bermanfaat buat Smartisan semua gitu juga. Ya mohon maaf ya kalau misalkan ada kata yang salah ataupun kata yang penyampaian kurang, kita yang salah atau salah informasi nah gitu. juga dan mungkin informasi yang kurang aktual, faktual dan yang segala macam. Betul banget, tapi jangan sedih karena besok bakalan ketemu sama Diantar Pagi. Bener juga. Dan terus ada MPM. Besok Guru on Radio gak sih? Gak ada, karena besok hari Rabu. Oh iya. Gitu. Dan lanjut lagi nanti ada Kumadia. Malam Dia Untirta. Betul banget. Dan buat juga nih Git, kenapa? Gue gak bosan-bosannya buat ngingetin Smartisan untuk follow kita bro. Betul banget, di semua akun sosial media kita. Ada Instagram dia Untirta. Nah. Terus ada Twitter dia.untirta, ada Facebook dia Untirta, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita di 106 Dia Untirta. Terus juga ada di TikTok. Betul banget. Temuin kita di TikTok di dia.untirta. Iya, jadi selamat istirahat buat Smartisan semua. Terakhir ini ada lagu Ungu Kekasih Gelapku. Asal jangan kamu yang gelap.